Dulu saya ngomong nggak seperti itu, saya bentak-bentak om saya, dan akhirnya saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih ya kelompok-kelompok Habib ini. Dengan TikTok saya bikin bercandaan tentang mereka ya, nauzubillah ya, astagfirullah, di TikTok gitu, dan alhamdulillah viral karena emang lagi zaman-zaman saat itu kayak contoh ya, maaf ya, 6 syuhada yang meninggal gitu kan. Oh saya semangat banget bikin itu ya, nyesel juga sih. Dan viral gitu, dan banyak yang jokes-jokes ya kita sebutnya dark jokes ya, bercanda gelap ya, itu mencerca beliau dan semangat happy gitu. Dan akhirnya teman saya ini saya bingung, kalau biasa pengikut FPI itu keras, tapi kok saat saya hina-hina depan mereka, hina-hina langsung, bahkan maaf ya, sampai yang awal cuma Habib dong, Islamnya pun saya hina-hina. Nama saya Indra Himawan Putra, marga saya Ong. Saya lahir di Bandar Lampung 18 Februari 2003. Saya pertama kali syahadat tanggal 25 Desember 2022 kemarin, tepat pas hari Natal. Dan saya syahadat di MCI Ciracas sama yang mungkin kenal Hoseino. Dan agama lama saya Katolik, nama baptis saya Francisco Saverius. Saya sekali bekerja di kantor. Apa yang mendorong Mas Indra itu memutuskan untuk menjadi agama Islam? Pertama saat SMA ya, tahun 2018 itu ada teman nongkrong memberitahu saya, itu udah 4 tahun yang lalu, tentang Zakir Naik. Ya awal saya marah, ini kok orang nggak toleransi banget gitu kan. Tapi setelah saya pelajarin Zakir Naik, logikanya masuk juga, dan beberapa ustadz lain termasuk Felix Shaw. Ya hasilnya di tahun itu ya saya belak-belakan ke ibu saya, bahwasanya Islam ini logik segala macam. Tapi ibu saya menolak dan saya dimarah-marahin. Karena kejadian seperti itu, di tahun kedua dan ketiga ini saya memutuskan untuk menjadi ateis agnostik. Yang dimana saya tidak percaya Tuhan, saya tidak mau memeluk Islam lagi gitu. Dan alhamdulillah di tahun keempat, tepat tahun 2022 kemarin, saya masuk Islam karena beberapa ayat Al-Quran ya Pak. Jadi gini, di TikTok saya baca tentang Al-Kahfi 18. Nah di Al-Kahfi 18 tuh ada pemuda Al-Kahfi yang tertidur ratusan tahun. Di ayat 18 detailkan Pak, bahwasanya pemuda Al-Kahfi ini di saat tidur Allah membolak-balikan badannya. Sama saya berpikir maksudnya dibolak-balikan badan itu apa gitu kan. Akhirnya setelah saya mencari tahu, ada namanya penyakit namanya ulcus decubitus ya. Yang dimana kalau ada orang sakit ya, dia tertidur lama, itu bagian bokongnya atau bagian punggungnya bisa terkena kayak infeksi gitu, borok koreng gitu. Maka di situ saya, masya Allah Maha Penciptanya tahu sebelum penyakit ini muncul, dia membolak-balikan badan pemuda Al-Kahfi ini. Jadi secara sains sudah berjalan. Dan juga surat Az-Zumar, saya lupa ayat berapa, itu gini, di saat kita dalam kandungan ibu ya, itu kita berada di 3 kegelapan. Masya Allah, setelah hamil, kalau orang ibu mau melahirkan sesar itu diberi bedah 3 kali Pak. 1, 2, 3. Di situ terbukti bahwasanya di Al-Quran, bahwasanya bayi ini berada di dalam 3 kegelapan. Dan itulah secara sains yang menunjukkan saya ini Islam adalah logik dan benar. Bagaimana Mas Indra mempelajari agama Islam dan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses pembelajaran agama Islam? Ya saya belajar agama Islam pertama ya cari guru ngaji. Ya pertama di MCI ada guru ngajinya. Tapi tantangan terbesar satu, soal jarak ya, mungkin terlalu jauh, dan waktu Pak, karena bentrok sama kerjaan segala macam. Dan juga tantangan terbesarnya ya kadang ya ini soal ibadah. Saya kan masih tinggal sama orang tua, mungkin jadi di rumah saya nggak bisa sholat atau gitu. Ya kayak contoh berpuasa ya, terkadang saya harus sepintar-pintar saya aja gitu. Ya, itu tantangan terbesar sih, tapi lebih ke jarak dan waktu Pak. Jadi bagaimana keluarga dan teman-teman merespon keputusan Mas Indra dan juga Islam? Untuk keluarga sendiri ya, yang di tahun pertama yang saya belak-belakan sama ibu saya pasti marah. Ibu saya, wah ini anak dicuci otaknya sama orang Islam. Tapi ya alhamdulillah bapak saya bijak ya, dia ngomong, kalau boleh pilih agama apa aja, tapi jangan sampai itu dihasut sama orang. Itu kalau bisa pilihan kamu gitu. Ya saya setuju sama kata-kata ini. Tapi yang saya sedih juga sih ya, di tahun-tahun keempat ya mungkin soal media ya. Yang terakhir bom Antasari itu, saya udah jenggotan Pak, udah mau bersunah Rasul.
saran papi ya kalau bisa ini dihapuskan gitu. Saya bilang, saya nggak mau, ini nggak ada urusannya gitu sama kerjaan gitu, dan nggak ada yang bisa menghasut saya untuk berjenggot seperti ini. Ya sontak bapak saya bilang, tuh kan kamu udah mulai kehasut sama orang, dia tunjukkan pelaku bom itu tuh rata berjenggot segala macem. Ya, ini walau-walau bapak saya hanya mentes saya apa Islamofobia itu ya semoga saja ya tidak, tuh hanya tes aja gitu ya. Ya itu sih respon orang tua. Kalau respon teman-teman ya ada beberapa yang alhamdulillah, dan ada beberapa juga yang baik muslim maupun kafir ya ngomong sama saya. Ya, mungkin secara syubhat ya atau nyamar itu mereka berbicara, Indra nih kayak mau nyari sensasi gitu, mau naik daun aja gitu, itu Pak. Kalau keluarga nanti nonton video ini gimana? Ya, it doesn't matter ya. Ya video ini kan hanya dakwah ya, selama itu benar, nggak ada unsur pencemaran nama baik, penistaan agama ya biasa aja, dan keluarga saya juga pasti akan terima saja gitu. Bagaimana menjalani bulan Ramadan ini di tengah-tengah keluarga yang masih belum tidak? Ini menarik Pak. Di minggu pertama memang saya sakit-sakitan lah, penyesuaian badan. Saya sahur diam-diam ya kan. Ya, ini yang saya sedih ya. Saya stok telur rebus dari kantor rebus, saya taruh di lemari, itu basi berair. Saya makan ya ada anyang-anyangan, dan ya itu. Saya karena badan masih menyesuaikan, itu molekul saya yang jorok-jorok ini lagi pecah Pak. Alasan saya pusing, darah rendah, dan ya saya harus stop puasa dulu di minggu-minggu pertama karena sakit. Tapi Masya Allah, ini yang saya tertarik Pak. Saya coba memberanikan diri sahur dengan bak-bakan di bawah. Akhirnya bapak saya nanya, kok pagi-pagi amat bangun ya? Saya bilang, iya selama ini kan kok bangun mepet terus gitu kan, jadinya kalau kerja buru-buru. Ya hasil ya saya harus bangun pagi Pak gitu, lebih rajin juga. Oh bagus, Masya Allah. Saya setel alarm 3.45, jam 3.45 pagi. Itu karena setiap hari saya sahur, bapak saya sudah menyiapkan mangkoknya untuk sahur gitu. Disiapin mangkoknya, disiapin oatmealnya. Saya bangun, udah melek loh, lampu udah nyala, udah siap semua. Bahkan kadang saya makan bersama bapak saya gitu. Masya Allah ini, wah, ya Allah maha segala-galanya lah itu. Dan alhamdulillah untuk di sekarang ini ya, badan saya udah nggak apa-apa dan lancar ya. Nah, mungkin habis Ramadan saya akan mengganti puasa saya itu, gitu Pak. Berarti sekarang sudah lebih menerima ya keluarga? Alhamdulillah, tapi walaupun masih abu-abu ya. Kita doakan mudah-mudahan. Oh ya, amin ya rabbal alamin. Apa sih sebenarnya yang membuat tertarik pada ajaran agama Islam, dan bagaimana ajaran agama Islam itu mempengaruhi kehidupannya Mas Indra? Kalau untuk sekarang saya tertarik ya, dari awal juga ya, lebih ke logik gitu, scientific ya kan. Jadi di Islam ini detail gitu, kita tahu apa rahasia badan kita gitu kan, kesehatan, dari kencing, buang air, dari mandi, kebersihan, itu di Islam diatur. Dan juga menariknya Pak, kalau di agama lama saya itu diajarin agama kasih. Semua agama mengajarkan kasih, tapi nggak tahu kapan kita harus mengasihi, kapan kita harus marah, kapan kita harus melawan, kapan kita harus diam gitu. Di Islam detail, kapan kita main fisik, kapan kita diam, kapan kita memaafkan, detail Pak. Jadi ya ini agama nggak bingung, ini logik gitu. Dan Masya Allah, banyak tata cara Islam ini sangat amat berguna dan adil gitu. Ini saya tertarik di sini. Dan juga soal ketuhanan ya, kalau kalian itu soal dunia ya, itu kan dunia oke lah di pemahaman. Tapi kalau secara ketuhanan ya kita nggak bingung gitu, menyembah siapa gitu. Kalau dulu saya bingung, saya mau berdoa hari ini sama siapa gitu, sama anaknya, sama ibunya, apa sama bapaknya. Dan Masya Allah di Islam satu, Allahu Ahad gitu kan. Jadi saya bangga di Islam itu Pak. Apa yang untuk merasakan banget itu ketika menurunkan yang ambil sumpah gitu? Pertama, saya udah nggak takut mati. Dulu tuh saya takut mati banget. Bukan matinya, tapi after death-nya tuh ya, abis matinya tuh gimana? Saya takutnya di situ. Tapi kalau di Islam detail gitu kan. Kalau kamu mati sekian begini kau. Jadi wah, ya udah. Untuk apa takut mati gitu? Karena Rasul pun pernah bilang hadiah seorang mukmin itu kematian gitu. Ini alhamdulillah saya senang banget di sini. Ya, jelas di dalam Quran dan hadis kan saya pernah baca ya. Ya contoh syahid deh. Kita kesambar geledek aja syahid. Kita sakit aja syahid. Lagi kerja ketabrakan tuh syahid. Syahid tuh kalau dalam agama saya martir gitu. Dan rewardnya gede-gedean. Dan Masya Allah saya yakin, sangat amat yakin ya, selama kita lurus, selama kita ikutin SOP Islam gimana ya, pasti saya kan mendapatkan itu semua gitu Pak. Ya saya nggak munafik ya, namanya iman kan naik turun ya. Di minggu-minggu pertama ya saya sholat diam-diam di luar, di kantor, di masjid.
Tapi memang kendalanya sih dulu sholat subuh ya, sholat subuh. Terus pertengahan ya rada kendor kan, karena jarang ngaji juga. Saya belajar ikro, udah sampai ikro berapa, udah sampai, ya baru sampai do sih, temen harus diulang lagi. Ya alhamdulillah juga sih saya bisa mengulang lagi gitu kan. Nah untuk sekarang ya alhamdulillah banget Pak, yang saya, ya Allah ini saya pengen sholat subuh gimana, Allah kasih jalan gitu, karena di rumah saya nggak ada sholat Pak, karena maaf di rumah saya masih ada anjing, masih ada najisnya banyak gitu. Tapi sekarang Allah kasih jalan, alhamdulillah sholat subuh lancar, isya lancar. Jadi ya semakin kalau kita masih berharap ya istiqomah, Allah akan kasih jalannya gitu. Kayak contoh kayak puasa aja, susah sahur, Bapak siapin gitu, Masya Allah. Dulu pernah ini kan dapat tren negatif tentang agama Islam nggak waktu masih non muslim? Sangat-sangat amat banget ya, apalagi keluarga ya adalah yang seperti itu. Kalau jadi sebenarnya ada campur tangan politik sih Pak. Jadi kalau sebelum ada campur tangan politik kayak kasus 212 itu saya melihat agama Islam tuh agama yang kumuh, tradisional. Kayak lihat orang ngapain sih ngaji-ngaji di pinggiran, ngaji-ngaji kayak begini, pakai bahasa Arab, sumpah kata gitu. Lebih asik agama saya dulu, kayak enak gitu, mewah. Nah semenjak ada ya perpolitikan gitu ya, mulailah framing negatif ya, apalagi terhadap ya para habaib lah yang saya sesali gitu loh, kenapa saya dulu menghina mereka gitu. Gitu. Ada perbuatan apa terhadap habaib? Ini jadi yang pas viralnya tuh pas saya tahun kedua ketiga ya dalam proses hidayah ya, itu langsung udah ateis kan, terus ya ada info Habib Rizik mau pulang dari Arab gitu kan, wah rame. Saya habis lari sore sama teman saya dengan semangatnya, oh ayo kita ke GBK atau ke bandara mana gitu ini, saya lupa bandara apa ya. Ya, Soekarno-Hatta. Sambut habaib gini-gini. Ini orang ngapain dia sambut gitu kan. Akhirnya teman saya ngeliat saya, wah orang bete. Teman saya ngomong, nggak apa-apa Andra, pelan-pelan aja siapa tuh dapat hidayah. Saya lawan. Enggak, Islam enggak. Ya, kamu kalau mau berdakwah kan belum tahu kan habib gimana. Mau berdakwah atau toleransi agama nggak kayak gitu. Revolusi akhlak. Emang akhlak itu udah benar ya, itu maaf ya. Dulu saya ngomong seperti itu, saya bentak teman saya dan akhirnya saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih ya kelompok-kelompok Habib ini. Dengan TikTok saya bikin bercandaan tentang mereka ya, nauzubillah ya, astagfirullah. Di TikTok gitu, dan alhamdulillah viral karena emang lagi zaman-zamannya saat itu kayak contoh ya, maaf ya, 6 syuhada yang meninggal gitu kan. Oh saya semangat banget bikin itu, nyesel juga sih. Dan viral gitu, dan banyak yang jokes ya kita sebutnya dark jokes ya, bercanda gelap ya. Itu mencerca beliau, dan semangat happy gitu. Dan akhirnya teman saya, ini yang saya bingung. Biasa pengikut FPI itu keras, tapi kok saat saya hina-hina depan mereka, hina langsung, bahkan maaf ya, sampai yang awal cuma Habib dong, Islamnya pun saya hina-hina. Tapi mereka nggak mukul saya, nggak, malah mereka mendoakan gitu. Semoga hina-hina terus biar dapat hidayah, dan Masya Allah. Itu dari siapa tuh? Teman saya. Teman muslim? Iya. Waktu itu teman muslim? Iya, dan masih non-muslim? Masih kafir ateisnya. Dan akhirnya, maaf ya, abis itu tahun 2022 viral kasusnya, ya ada oknum polisi lah sebutnya. Ternyata dia otaknya gitu kan, kok dalam 3 peristiwa CCTV mati dan di kasus 6 syuhada mati juga CCTV. Saya cari tahu sebenarnya apa sih yang salah dari mereka gitu. Dan saya cari tahu, kan dulu memang saya juga buzzer juga di Twitter kan, buzzer. Buzzer itu inisiatif sendiri apa ada yang koordinir kalau Mas Indra? Inisiatif sendiri, cuman ikut-ikutan aja iya, dan semangat gitu. Dan akhirnya saya cari tahu, ternyata nggak benar. Jadi mereka ini sebenarnya memfitnah Habib Rizik. Saya cari tahu, dan Masya Allah nih segala berkah buat Bapak Refli Harun ya. Dia mengundang Habib Bahar, mengundang Habib Rizik untuk meluruskan apa masalah mereka gitu. Boleh nonton ntar. Akhirnya saya terbuka, ya Allah ternyata benar ya, saya salah. Tanpa A, B, C, pertama saya telepon teman saya dulu. Kaget teman saya juga, bro, ntar temen gue ya, kemana ke Petamburan gitu, ngapain? Mau ngaji sama FPI belajar Islam. Wah semangat ya. Akhirnya dan setelah itu telepon, saya hapus Twitter saya, dan saya kebetulan lagi bulan Maulid Pak. Itu anaknya Habib Rizik lagi menikah di situ kan. Saya datang, oh jadi begini. Pas saya datang ke Petamburan sama teman saya masih kafir tuh datang. Oh beda banget suasananya Pak. Saya pikir tuh orang itu kan demo-demo, enggak, ini halus banget suasananya. Dan saya pernah menghina ini ya. Kan kalau mereka tuh terkenal nasi kotak ya, kalau makanan mereka. Wah kaum nasi bungkus. Di saat itu saya makan nasi kebuli. Ya saya gini, saya kan gendut ya. Porsi makan saya besar, apalagi habis kerja. Saya kan itu pulang kerja malam, belum makan, kelaparan. Porsi makan saya besar.
lagi duduk situ saya makan nasi kebuli. Itu nasi kebuli paling seiprit doang sama rendang seuprit sama makanan manisan apa gitu saya lupa tuh. Saya coba nih nasi yang saya gini nih. Saya makan pakai sunnah Rasul 3 tangan, 3 jari. Masya Allah, saya megah enggak, lapar enggak, itu kenyangnya nyantol gitu. Jadi, wah, ini kok beda gitu, kenyangnya kenyang enak gitu kan. Bahkan selama acara pun saya nggak merasa kelaparan. Sampai besok pagi pun saya nggak kelaparan. Ini tuh nasi yang saya hina-hina dari dulu tuh ternyata membawa keberkahan. Masya Allah, saya wah kagum situ kan. Tapi ya Allah belum merestui saya untuk salaman sama Habib Bahar itu kan. Karena saya masih kotor, masih kafir di situ kan. Ya udah saya ini bangga lah udah ke situ udah tahu suasananya di situ tuh seperti apa. Beda dari media-media tuh beda gitu Pak. Gitu. Masya Allah. Ya, kalau ada kesempatan untuk ketemu, apa yang mau sampaikan? Satu ya, salim, peluk, minta maaf. Saya minta maaf pastinya ya. Mau diapain tahu gimana intinya minta maaf aja deh. Itu kan Tuhan zuriyah Nabi ya. Ya maka dari itu ya kita harus apapun ideologinya kita hargai gitu keturunan Nabi gitu. Terlepas itu benar atau enggak ya kita hargai aja. Jadi kalau saya rasa sih benar FPI itu Habibnya benar-benar semua dan tegas-tegas Masya Allah tegas mereka tuh tegas-tegas semua gitu benar gitu. Jadi makanya saya takut kalau misalnya saya nggak minta maaf nggak takutnya ya gitulah tadi pada masyar jauh ntar. Jadi boleh untuk ke ketiga ini kalau teman-teman FPI bisa mengkonekkan ke Iya mungkin teman-teman FPI yang bisa membantu saya untuk bertemu Habib Rizik boleh. Tapi ya, alhamdulillah dekat rumah saya kemarin di masjid saya silaturahmi, saya ngomong saya mau belajar mengaji. Itu ada kebetulan bukan ketua ya, pengurusnya juga di situ. Dia setiap malam Selasa ke Petamburan. Alhamdulillah ntar saya akan diajak ke sana untuk minta maaf. Dan menariknya adalah bapak saya tuh ternyata tahun 2099 tuh era FPI baru setahun muncul, itu temannya Habib Hasan Al-Jufri, ketua FPI Lampung, mantan ketua FPI Lampung. Teman baik, makanya bapak saya ngerti kurma, ngerti apa dari Habib itu. Kecondet ketemu Habib Rizik, ketemu Habib Hasan Al-Jufri. Ya mungkin didoain bapak saya yang kena anaknya gitu. Masya Allah kan. Saya bangga lah, ya. Wah saya bangga. Saya nggak sabar nih mau ketemu mereka-mereka yang silaturahmi. Insya Allah. Kita berdakwah seperti Nabi ya. Nabi Muhammad aja di Taif aja ditimbukin batu, itu malah berbuat baik doa gitu. Sama, mereka memframing radikal keras. Orang lagi memframing kita keras, kita orang gila. Ya kita buktikan jangan cara keras, walaupun kita tuh benar gitu. Jadi kita dakwahnya pakai lembut hati. Kita ingatkan baik-baik SOP Nabi saat berdakwah gimana. Kita buktikan bahwasannya tuh para habaib juga begini. Kita luruskan sama mereka dengan baik-baik. Semakin kita keras, semakin mereka bangga. Itu pun psikologi saya dulu. Semakin saya dikerasin, semakin saya ngebangkang gitu. Kayak teman saya gitu. Teman saya langsung, oh lu ngapain belajar dulu? Lu kan ibaratnya kayak anak TK nih. Anak TK baru masuk sekolah masa nggak daftar gitu kan? Oh saya nggak nyaman. Akhirnya saya marah. Lu jangan maksa-maksa gua gitu. Sama kayak mereka keras. Kita alusin, lembutin gimana ceritanya gitu loh. Kita akhirnya ya mereka turun hatinya. Ya insya Allah mereka bakal bertobat gitu. Tapi yang susah itu kalau mereka itu, saya masih yakin sebenarnya bazar-bazar ini tuh terpaksa melakukan ini karena butuh uang. Kalau butuh uang udah susah Kak. Jadi kalau udah urusan soal duit, ya mohon maaf saya udah lepas tangan gitu. Itu. Bagaimana Mas Indra itu menjalin hubungan dengan muslim lainnya ya, sama muslim, lalu bagaimana juga pengalaman Mas Indra dalam menghadapi perbedaan dalam praktik beragama dalam Islam ya, maksudnya kan banyak khilafiyah, banyak perbedaan, itu bagaimana? Subhanallah ya. Muslim Indonesia itu kayak teman-teman saya rata-rata tuh dolin saya bilang. Nggak bersyukur jadi Islam, bukan saya sombong, tapi ini aduh gimana ya? Ya kita yang sekarang aja deh. Buka puasa bareng pacar itu maksudnya gimana tuh ya? Pacaran gitu kan. Saya bilang, saya belum pernah ketemu tuh hadis tuh pacaran Islam itu nggak ada gitu. Terus bilang diingetin nih, mereka ngomongnya, dosa kan masing-masing gitu kan. Dosa masing-masing gitu kan. Ntar tua tobat. Anda mempermainkan agama itu hukumnya neraka jahanam, ada itu hadisnya atau di Quran tuh. Dan juga kalau makanya saya tuh lagi bukannya menjaga jarak jauh lah dari teman-teman saya seperti ini. Ya masih suka mabuk lah, masih suka zina lah segala macam. Judi, itu saya bingung sama muslim-muslim sekarang tuh. Masih mending saya hilafiyahnya tuh menunjukkan, oh saya Muhammad, maaf saya Muhammadiyah, saya NU, itu masih oke gitu loh. Ini nggak ada, itu saya Islam Protestan gitu, aduh Islam ateis itu.
Nggak ada Islam pacaran, mabuk, zina, terus cuma astagfirullah, udah tobat. Itu takutnya kalau mereka tenang aja, istidroj takut itu. Mereka tuh nggak sadar, makanya saya kalau untuk muslim Indonesia ya alhamdulillah nggak semuanya, tapi banyak seperti itu. Kayak di ngaji cerdas ini, ya makanya saya lebih pilih main sama para mualaf, para yang udah hijrah. Saya lebih pilih main orang seperti itu kalau untuk kayak sumuran saya sekarang, saya menjauh dulu deh, bukan sombong ya, cuman nggak dulu deh, maaf ya, takutnya saya jadi balik lagi gitu. Tantangannya paling ya istiqomah gitu, untuk terus-terusan ya kita berbuat baik, ikutin SOP Nabi suruhnya apa gitu kan. Dan tantangan selanjutnya ya ini, kan saya masih muda ya, di umur muda sekarang tuh ya masih berpikir, yang tadi saya bilang, udahlah muda pos-puasin dulu. Kok saya nggak bisa, saya harus rela kehilangan masa muda saya, yang dimana teman-teman saya pada zina, pada mabok, pada durhaka sama orang tua, dan itu menjadi prime. Saya kebalik gitu, saya maaf ya, bukan ria ya, saya tuh coba ikutin tuh yang lurus-lurus gitu aja, karena kita nggak tahu kematian tuh kapan gitu. Dan makanya kalau ada orang-orang yang ngomong kayak gini ya, kalau udah ketemu malaikat Israel ya jangan ngompol, jangan nangis gitu. Ininya tantangannya itu sih, biar menahan hawa nafsu aja sih. Apa yang menjadi usahanya Mas Indra itu untuk menjaga istiqomahan? Pasti ya zikir lah, zikir. Kalau kita zikir lah, haula wala quwata illa billah, gak usah banyak-banyak deh pakai ijazah-ijazah apa tuh, al-hikmah itu. Enggak lah, enggak tuh. Saya fokus aja coba yang la haula wala quwata illa billah, kita bayangin gitu. Allah kasih jalan, contoh kayak sahur, kayak saya berpuasa, saya sholat subuh, itu udah, menurut saya udah Allah kasih jalan. Saya berdoa biar ketemu para mualaf, itu Allah kasih jalan juga gitu. Jadi pede aja zikir, pokoknya zikir itu udah number one lah gitu. Termasuk gabung di komunitas komunitas. Betul. Apa yang menjadi tujuan Mas Indra ya setelah memeluk agama Islam ini? Pertama ya menimbah ilmu dulu, baru saya pengennya sih jadi pendakwah sih ya. Jadi kan dibagi dua ya, ada kafir sama yang muslim dari lahir. Ya kalau orang-orang yang non muslim atau maaf sebutannya kafir atau kafir gitu kan, saran saya media sekarang udah luas. Kalau memang nggak suka sama yang keras-keras, cari yang halus gitu. Banyak pendakwah yang membuktikan Islam secara halus tuh banyak ya. Dan pastinya kalau memang belum terima untuk ketuhanannya atau tauhidnya, coba ya non muslim belajar yang duniawi aja. Kesehatan dulu deh, coba kesehatan, sunat lah apa segala macam, belajar itu dulu, dijamin itu akan menjadi barokah gitu. Itu diatur semua dengan Islam itu. Coba kita buka dulu belajar tentang itu. Itu untuk yang non muslim. Yang muslim ya ini ada kesel nih. Coba lah, nih anda tuh bersyukur loh dari lahir Islam gitu. Ini kok bangga gitu ya, pacaran, zina, mabok. Ya coba lah kita hijrah lah dari sekarang gitu kan. Jangan sampai nanti telat gitu loh. Ini malu sama yang mualaf gitu loh. Orang mualaf tuh mencari Islam. Anda dari lahir udah Islam gitu. Ya, ininya bersyukur lah ya. Yang punya pacar udah, kalau emang nggak bisa ta'aruf, nggak bisa belum nafkain, putusin sebelum terlambat gitu. Dan jangan sampai terlambat ya. Itu sih pesan saya sih kepada mereka gitu, sedih sih. Saya pengen tahu alasan Mas Indra itu katanya kan syahadatnya pas 25 Desember. Betul. Itu memang sengaja atau tidak sengaja atau ada apa agenda lain? Ini itu tidak disengaja. Saya tuh dari awal niatnya belajar dulu, bukan syahadat. Akhirnya karena belajar di sini jauh kan ini, saya carilah, ada berita yang viral, ada yang baru meninggal, almarhum Ko Stephen Indra Wibowo namanya. Saya cari siapa beliau kan, orang Chinese juga, mualaf. Nah tadi pendiri MCI, saya kontak MCI, saya mau minta bantuan begini. Alhasil saya mau janji temu dengan Koseno namanya, untuk belajar dulu. Ternyata hari Jumat, Koseno kecapean, sampai dulu hari Minggu, yang pas Natal banget. Tapi di situ saya masih udah bilang, saya nyamannya belajar dulu, nggak mau aneh-aneh dulu. Saya datang ke MCI Ciracas, itu pun udah hampir cancel gitu, karena ya itu, udah janji jam 3, saya ketiduran. Jam 2 baru bangun, sedangkan rumah saya di Tangerang, itu di Ciracas, jauh banget. Akhirnya saya belum isi bensin, saya kontak Koseno habis isi bensin, ini saya baru mau berangkat, ini gimana? Koseno bilang, waduh, jadwal saya baru sampai jam 4 doang, sampai jam 3 doang. Apa perlu atur jadwal ulang? Terus saya baru ngeliat HP tuh, udah mau ngetik oke, tapi Koseno kasih kesempatan, oke, saya tungguin kamu sampai setengah 5. Nih alamatnya nih, oke dah, saya gas. Saya gas, hujan-hujanan, ban motor saya licin, saya pede aja, nyampe sana udah gerimis, ya kan, macet, saya datang situ.
Saya ngobrol sebentar sama Koseno, kenapa gini-gini. Akhirnya saya bilang, kok saya nyamannya belajar dulu, nggak mau syahadat dulu, ya. Akhirnya, Masya Allah, MC itu baik-baik, cara ngomongnya bagus gitu kan. Dia bilang, yaudah, rumah kamu di mana? Meruya. Kebetulan ada ustadz yang di dekat Meruya juga. Ntar kamu bantu dia belajar ya, begini. Dan dia kasih kemudahan dengan cara yang baik, gitu kan. Akhirnya ada yang bisikin saya di situ. Indra, kamu udah nggak tahu ini siapa ya, walau-walau ya. Kamu udah dijelasin, boleh kok syahadat dulu baru belajar, boleh kok begini syahadat dulu, tapi kamu nggak mau menerima itu, sedangkan kamu takut mati gitu. Nah, sekarang gini, di Ciracas hujan, ban motor kamu licin, kamu kalau pulang tabrakan truk nggak sempat syahadat, kamu pede yakin? Itu berulang-ulang kali dibisikin, akhirnya saya keringetan dingin. Udah lagi ngerokok santai tuh, Koseno udah oke, mau belajar ikrar dulu sama sholat, saya buka jam tangan. Oh iya deh, kalau kayak gini saya mau syahadat. Oh Masya Allah, syahadat. Akhirnya saya dituntun syahadat, disaksikan orang situ, dan ya alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya ya, yang tadi Koseno pengen pergi, itu ke delay. Hari itu ke delay sampai jam 9 malam, saya ngobrol sholat isya, saya nangis itu, sholat maghrib, sholat isya. Dan saya belajar sholat isu, belajar wudhu. Dan itu menjadi hari yang sangat, apa ya, wow banget gitu ya.